Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pertiwi dengan NIM A1J1180026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan video praktikum ke-8 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampolo dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten WOD Siti Hajar Fauziah. Pada video ini saya akan memaparkan materi praktikum yang berjudul Sistem Sirkulasi. Menurut buku Anatomi dan Fisiologi yang ditulis oleh Kirnantor dan Mariana pada tahun 2020, sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler atau sistem sirkulasi yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah, di mana tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Salah satu organ dari sirkulasi ini adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 lapisan atau 3 bagian, yaitu pembuluh vena, pembuluh arteri, dan pembuluh kapiler. Di mana setiap pembuluh darah ini memiliki perbedaan pada strukturnya. Pembuluh darah pada arteri dan vena memiliki 3 lapisan utama, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Di mana semakin besar pembuluhnya, maka semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Kemudian aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah yang beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju ke jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Yang pertama itu adalah pembuluh vena. Nah, pada pembuluh vena ini dia digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju ke jantung. Ada 3 macam dari vena ini. Yang pertama itu adalah vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Kemudian yang kedua itu adalah cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida yang berasal dari tubuh bagian bawah. Dan yang ketiga itu adalah vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Pembuluh vena ini lebih mudah dilihat mata karena berada di lapisan atas dan dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiru-biruan. Yang kedua itu adalah pembuluh nadi atau kita kenal dengan arteri. Nah, istilah arteri ini biasanya digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Artinya, pembuluh ini berfungsi membawa darah dari jantung. Arteri yang membawa darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh disebut dengan aorta, sementara pembuluh darah yang membawa darah dari bilik kanan menuju paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Nah, kita bahas satu persatu lapisan yang ada pada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama itu adalah tunika intima atau tunika bagian dalam, di mana sebagian lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis ini juga terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut dengan lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis ini dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas. Kelihatannya ada sel-sel, dan pada batas tunika intima dengan tunika media ini serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler yang disebut sebagai membran elastika internal. Kemudian yang kedua itu adalah tunika media. Tunika media ini merupakan lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut yang elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan lapisan tunika intima. Atau boleh dikata dia 2 kali lebih tebal dibanding dengan lapisan tunika intima. Kemudian yang ketiga itu adalah tunika adventitia, di mana tunika ini menyelubungi tunika media dari sebelah luar
yang berupa jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Dapat dilihat pada gambar ini yang berwarna kebiru-biruan. Sebagai batas tunika media dan tunika adventitia, cukup jelas kelihatan lamina elastik eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas pada lamina elastik internal. Dinding arteri juga terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang kita sebut dengan endotelium. Lapisan tengahnya itu terdiri atas otot polos, kemudian lapisan terluarnya itu berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis atau elastisitas. Elastisitas arteri turut membantu mempertahankan tekanan darah. Kemudian arteri dan anteriornya memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh darah yang khusus yang kita kenal sebagai vasa vasorum, di mana keduanya juga diserapi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Kemudian arteri ini juga bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini kita sebut dengan arteriola, di mana arteriola ini bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berselubung atau berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel-sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler ini juga dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastis tipis yang disertai dengan sel perivaskuler. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.